Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Komodo Sugaranega sebelumnya, top part 48. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di cerita sebelumnya, kuis dunia baru saja diaktifkan, tapi itu berpemberitahuan awal mengenai rencana dari Dewa Jahat atau Shirori. Agar semua orang mempunyai gambaran singkat apa yang akan terjadi dengan dunia mereka ke depannya dan tahu situasi mereka saat ini. Jadi nantinya akan ada kuis dunia pertama, kedua, dan seterusnya, dan itu akan muncul di menu status mereka masing-masing. Supaya semua orang mempunyai andil dalam pertarungan besar yang akan menentukan nasib dunia dan semua makhluk di dalamnya, dan secara tidak langsung semua orang diberikan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan pilihan apa yang akan mereka buat. Dengan munculnya kuis dunia, rencana Shirori yang tadinya sudah disusun rapi menjadi sangat kacau. Karena tadinya dia berharap Gulie, Dustin, Balto, dan orang-orang kuat lainnya baru akan tahu setelah sistem dilepaskan, dan itu akan menjadi lebih mudah. Bahkan Shirori sudah berniat akan mengatasi Dustin yang mempunyai gelar kesederhanaan untuk digunakan sebagai salah satu kunci. Namun seperti biasa, kenyataan tidak selalu seperti yang diharapkan. Dan lagi-lagi Di membuat segalanya menjadi lebih rumit, tapi juga sangat menarik. Ibaratnya kalau Shirori sedang memainkan game mode EASI, maka Di selalu menaikkannya ke tingkat very hard. Cuma masih dalam batas kemampuan Shirori dan tidak mungkin Di menciptakan situasi yang tidak bisa diatasi oleh Shirori. Karena dia adalah karakter kesayangannya. Kalau sebelumnya sih biasanya Di juga akan memberikan satu hadiah atau sesuatu semacam itu. Tapi apakah kali ini juga seperti itu? Ya kita lihat aja ke depannya guys. Sejauh ini aja pertarungan dia dengan Gulie masih bisa Shirori atasi dengan baik. Malahan kelihatannya Gulie yang semakin terpojok. Padahal dari segi kekuatan, energi Dewa Gulie jauh lebih besar dari Shirori. Apalagi dia seorang Dewa Naga yang sudah hidup cukup lama dan semakin tua energinya akan semakin besar. Strategi Gulie untuk menyeret Shirori ke domain miliknya juga udah tepat karena di sana Shirori akan dibatasi kekuatannya dan Gulie sendiri semakin diunggulkan atau sama aja mendapat buff terus-terusan. Bahkan di dalam dimensi Gulie hukum fisika tidak lagi berlaku dan semua hal di dalamnya bisa menjadi senjata Gulie untuk menyerang Shirori. Namun walaupun begitu, dari segi pengalaman bertarung dan kelicikan Shirori masih lebih unggul. Dan mungkin Gulie lupa kalau Shirori juga jauh lebih unggul dari segi dimensi atau ruang. Dan saat ini mereka bertarung di ruang dimensi, tentu Shirori akan melahap dan menimpa dimensi Gulie agar menjadi miliknya. Dengan jutaan laba-laba yang sudah dia siapkan khusus untuk manipulasi ruang. Pertarungan mereka udah seperti adu domain expansion ya guys, cuma ini skalanya udah dimensi yang sangat luas. Tapi mungkin Gulie juga tidak punya pilihan lain karena mau mengajak Shirori bertarung di mana aja juga tidak akan merubah apapun. Walaupun pertarungannya di dunia baru, seorang Shirori juga tidak akan ragu menghancurkan atau melukai orang yang tidak bersalah. Malahan Gulie yang tidak mau itu terjadi. Tapi perlu kita tahu kalau sejauh ini Gulie belum pernah menggunakan bentuk perubahan naganya dan apakah itu membuatnya lebih kuat? Atau dia bisa berubah ke bentuk hybrid seperti Race? Kalau perhitungan Shirori tepat, maka pertarungan mereka akan berlangsung selama 1 bulan lebih. Tentu Shirori juga mengkhawatirkan teman-temannya, tapi tidak memungkinkan untuk mendukung mereka saat ini, jadi Shirori akan percaya kalau mereka pasti bisa mengatasi situasinya. Dan mari kita lihat situasi di tempat lain guys. Jadi tepat setelah kuis dunia diumumkan, Sun tiba-tiba dipindahkan ke tempat lain, tepatnya di pulau terpencil yang sangat jauh dari desa Elf. Tapi hanya Sun sendiri dan tentu saat itu Sun belum mengerti apa yang baru saja terjadi. Dan apa yang sudah memindahkannya karena sebelumnya dia masih bersama Katia di rumah pohon. Namun setelah mendengar kuis dunia, tiba-tiba ada satu laba-laba yang jatuh ke tubuhnya dan dengan sekejap dirinya sudah ada di pulau yang tidak dikenal. Dia pun mengecek laba-laba putih yang jatuh ke tubuhnya tapi tidak ada reaksi sama sekali. Namun melihat laba-laba putih, Sun hanya curiga pada satu orang yaitu Shirori. Tapi apa maksud dia memindahkannya ke pulau terpencil? Walaupun Sun terkejut dengan pengumuman kuis dunia, tapi dia cukup bisa memahaminya karena sudah melihat sejarah dunia itu melalui menu tabu. Dan kalau melihat sejarah dunia, mungkin ini pertama kalinya ada kuis dunia semacam itu. Jadi Sun menyimpulkan kalau semua situasi ini pasti ada hubungannya dengan dirinya yang dipindahkan ke pulau itu. Saat itu Sun terus menyusuri pulau sambil mencari bahan-bahan makanan atau sesuatu yang bisa dia gunakan untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan. Karena dirinya dipindahkan tanpa bekal apapun, bahkan tidak dengan senjatanya. Dan itu adalah pulau tak berpenghuni yang jauh dari pemukiman, jadi sementara Sun hanya berpikir untuk bertahan hidup dan pikirkan yang lainnya nanti.
Lalu setelah beberapa lama menyusuri pulau, Sun merasakan kehadiran seseorang dan ternyata orang itu adalah Su yang selama ini Sun cari keberadaannya. Tentu saat itu si adik langsung kegirangan melihat kakaknya yang sudah ada di tempat itu dan dia pun langsung mengajak Sun untuk pergi ke suatu rumah yang digunakan si adik untuk tinggal di pulau itu. Lalu untuk menyambut Sun, si adik mengatakan, "Selamat datang di sarang cinta dan mari hidup bersamaku selamanya." Tentu Sun tidak mengerti apa yang si adik ucapkan, tapi perlahan Sun merasa tubuhnya semakin lemas dan kepalanya mulai pusing. Lalu setelah sampai di dalam sarang cinta buatan si adik, Sun diberi obat-obatan, sedangkan tangan dan kakinya juga diikat keranjang yang sudah disiapkan. Bahkan pakaiannya langsung dilepaskan satu persatu dan Sun sendiri mulai kehilangan kesadaran. Tapi kita menuju ke tempat lain, guys. Tepatnya situasi di rumah pohon yang ditinggali oleh reinkarnator. Setelah Sun menghilang, Katia yang panik langsung mendatangi Pelmina yang saat itu sedang bersama Yuri. Karena Katia hanya berpikir kalau pasti Shirori yang sudah memindahkan Sun entah bagaimanapun caranya. Waktu itu Katia yang sangat emosi dan panik bertanya pada Pelmina kemana Sun dipindahkan. Bahkan Katia sampai mencengkeram kerah Pelmina, tapi Pelmina tetap menanggapinya dengan tenang. Lalu Yuri yang melihat itu segera menenangkan Katia walaupun Pelmina bilang itu tidak apa-apa atau dirinya sama sekali tidak merasa terancam oleh Katia. Pelmina juga menyinggung tindakan kasar Katia dan mengatakan kebanyakan orang memang akan patuh jika memakai cara kekerasan. Melihat sikap Pelmina yang selalu tenang, akhirnya Katia malu sendiri dan melepaskan tangannya. Barulah Pelmina meminta Katia untuk menjelaskan situasinya dan dia pun menjelaskan semuanya. Setelah itu Pelmina berusaha menghubungi Shirori menggunakan laba-laba putih yang selalu dia bawa. Namun tidak ada respon sama sekali dan laba-laba putih itu seperti tidak lagi mempunyai energi atau baterai. Mungkin semua klon tipe komunikasi dan informasi sudah Shirori nonaktifkan semuanya. Namun Pelmina yang belum tahu apa yang terjadi dengan masternya langsung menunjukkan wajah pucat dan mengatakan ini situasi darurat. Dirinya bilang akan menjelaskannya setelah memahami situasinya dan dengan cepat Pelmina langsung pergi dari tempat itu. Bahkan Katia tidak bisa melihat gerakan Pelmina dan Katia sadar kenapa Pelmina selalu tenang. Karena Pelmina emang cukup kuat dan sama sekali tidak merasa terancam walaupun dirinya diperlakukan kasar. Namun di waktu ini Katia baru saja mendapatkan kehendak paralel atau bisa membagi jiwanya menjadi beberapa kepribadian. Makanya tadi dia kebawa emosi karena itu salah satu kehendak paralel dia yang mengendalikan tubuhnya. Mungkin jiwa lakinya keluar, guys. Lalu di sini Yuri menceritakan dirinya mempunyai kenalan yang bisa menggunakan sihir ruang yaitu kakek Ronan dan mungkin dia bisa melakukan sesuatu untuk menemukan Sun. Tapi Yuri tidak tahu di mana Ronan saat ini. Mereka berdua akhirnya keluar dari rumah pohon dan bertemu dengan Faye dan juga Hugo. Kebetulan Hugo tahu di mana Ronan saat ini, jadi mereka langsung pergi ke tempatnya. Setelah sampai di sana, mereka langsung menjelaskan situasinya pada Ronan dan meminta bantuannya. Tapi Ronan menjelaskan dirinya tidak mungkin bisa pergi ke tempat yang belum pernah dia datangi, apalagi mereka tidak tahu di mana posisi Sun saat ini. Lalu setelah berpikir keras, akhirnya mereka ingat kalau Faye sudah menjalin kontrak dengan Sun, cuma yang bisa menghubunginya hanya satu pihak yaitu Sun. Sedangkan Faye tidak bisa menghubungi Sun, jadi mereka hanya bisa berharap kalau Sun teringat dengan kemampuan itu dan segera menghubungi Faye. Tak lama kemudian tiba-tiba Ronan mempunyai ide yang cukup menarik dan dia bilang mungkin ini akan berhasil. Saat itu Ronan mencoba merasakan aliran energi yang menghubungkan Faye dengan Sun melalui kontrak yang mereka buat. Dan dengan itu Ronan bisa mendeteksi di mana posisi Sun saat ini, bahkan bisa pergi ke tempatnya. Jadi di sini akhirnya Ronan membawa mereka semua menuju ke tempat Sun menggunakan teleportasinya dan setelah sampai di sana tentu mereka semua menyaksikan pemandangan yang sangat tidak wajar. Yang mana saat itu si adik sudah ada di atas tubuh Sun dan sepertinya dia sudah siap akan menikmati tubuh kakaknya, tapi sayang sekali ada banyak pengganggu yang tidak diundang. Waktu itu suasana menjadi sangat heboh, terutama Yuri yang langsung memisahkan si adik dari tubuh kakaknya karena bagi Yuri mereka berdua belum boleh melakukan hubungan seperti itu sebelum melakukan pernikahan di depan dewa. Bagi Yuri bukan masalah hubungan saudara, tapi karena mereka berdua belum melakukan pernikahan di depan dewa dan dewa tidak akan mengampuni perbuatan buruk seperti itu. Ya Yuri emang sakit sih. Namun di sini si adik tidak mau melepaskan Sun dan tidak mau hubungannya diganggu. Walaupun Katia dan yang lainnya segera memisahkannya dan melepaskan Sun yang masih terikat. Setelah beberapa lama di saat mereka masih heboh, tiba-tiba sistem mengumumkan kalau kuis dunia pertama telah diaktifkan. Kali ini semua orang dipaksa mencapai tabu level maksimal dan secara otomatis status mereka akan diperbaharui atau mempunyai menu tabu di dalamnya. Dengan itu nantinya mereka akan melihat sendiri kebenaran dunia dan sejarah dunia itu di masa lalu seperti apa.
Tapi akibat menerima informasi yang terlalu banyak itu, semua orang juga mengalami sakit kepala yang luar biasa dan mereka semua akan pingsan untuk beberapa saat. Tergantung dari ketahanan mereka masing-masing dan biasanya bisa sampai 1 harian penuh sama seperti Sun sebelumnya. Tapi untuk orang yang sudah mencapai level tabu seperti Sun, Dustin, Ariel, dan Wrath tidak lagi menerima efek itu. Lalu kita lihat dari sudut pandang Ariel guys. Jadi setelah Shirori menghilang bersama Gulie, Ariel langsung berdiskusi bersama Sophie dan Wrath mengenai apa yang akan mereka lakukan setelahnya, tapi intinya mereka akan tetap pada tujuan awal yaitu meruntuhkan sistem dan menyelamatkan Dewi Sariel. Walaupun dengan tidak adanya Shirori akan sangat berdampak bagi mereka karena peran Shirori terlalu besar. Kali ini mereka tidak akan langsung mendapat informasi dari seluruh dunia dan juga tidak bisa pindah kemanapun dengan sekejap. Namun untung saja jauh-jauh hari Shirori sudah meretas sistem dan menempatkan beberapa kunci di inti sistem. Jadi tugas Ariel dan yang lainnya saat ini hanya perlu menjaga semua itu berjalan dengan baik, atau jangan sampai ada satu pemilik ski roller yang membatalkannya. Karena jika ada satu pemilik ski roller yang masuk ke inti sistem dan membatalkannya, maka semua usaha Shirori meretas sistem bisa gagal. Namun sebelum melakukan pergerakan, Ariel ingin menunggu sejauh mana quest dunia akan berkembang dan sejauh mana hal itu akan mempengaruhi situasi saat ini. Ariel juga menyimpulkan kalau Dila yang sudah menciptakan quest dunia, walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Di, tapi mungkin Ariel punya perkiraan seberapa kuat Di. Waktu itu tiba-tiba Pelmina datang dan dengan panik dia melaporkan situasi sebelumnya. Jadi Ariel menjelaskan mengenai Shirori pada Pelmina agar jangan khawatir dan kita harus percaya padanya. Sedangkan untuk Sun, Ariel bilang memang Shirori lah yang sudah memindahkan Sun ke sarang cinta dan itu adalah hadiah untuk si adik atau Su. Mungkin dari awal itu adalah kesepakatan kerja sama Su dengan Shirori. Makanya si adik sudah lebih dulu berada di pulau dan menyiapkan sarang cinta karena Shirori akan memberikan hadiah yaitu Sun. Sebenarnya itu adalah rencana yang sangat tepat sih. Karena jika tidak ada pengganggu, maka Sun akan terjebak di sana bersama si adik untuk waktu yang cukup lama dan tahu-tahu sistem sudah runtuh. Dan mungkin jika itu terjadi, gue yakin mental Sun bakalan rusak. Karena pasti si adik akan melakukan cara apapun agar Sun tidak pergi, bahkan tidak ragu untuk memberinya obat penenang dan mengikat tubuhnya. Atau malah Sun bisa aja dirantai dan dijadikan budak cinta oleh si adik. Dan itu sangat mungkin sih mengingat sifat Su juga sakit seperti Yuri. Setelah mendengar itu, Pelmina bilang akan menjelaskan situasinya pada teman-teman Sun karena mereka terlihat sangat khawatir. Dan di sini Ariel dan Pelmina kan belum tahu kalau Ronan sudah membawa mereka ke tempat Sun. Tapi saat itu Ariel bisa melihat kalau Pelmina sangat mengkhawatirkan Shirori, begitu juga dengan Sophia. Terlihat mereka berdua sangat menyayangi Shirori, jadi Ariel mengatakan, "Aku yakin Shiro-chan pasti menang." Di sini Pelmina yang melihat Sophia masih terikat tangannya bertanya dengan tatapan sinis apa yang sedang dia lakukan. Iya, ternyata Sophia masih terikat guys. Padahal sebelumnya dia juga ikut bereaksi pada saat Gulie menyeret Shirori. Lalu di sini Sophia menjawab, "Aku sedang terikat, jadi kenapa?" Seperti biasa mereka berdua tidak pernah akur. Tapi tak lama kemudian Sophia mengubah tubuhnya menjadi kabut merah dan bisa melepaskan diri dengan mudah. Melihat itu Ariel, Pelmina, dan Wrath juga lumayan terkejut karena ikatan benang Shirori sangat kuat dan biasanya hanya dengan cara dibakar baru bisa lepas. Di sini Sophia bergaya sombong, tapi Pelmina bilang, "Jika kau melepaskan diri di depan Master, pasti kau akan mendapat hukuman yang lebih berat." Ya, itulah alasan Sophia tidak melepaskan diri di depan Shirori, karena jika dia tahu, pasti akan menciptakan teknik konyol agar Sophia tidak bisa lepas. Tapi kayaknya ini baru pertama kali ditunjukkan kalau ternyata tubuh Sophia sendiri bisa berubah menjadi kabut darah dan tidak hanya menciptakannya. Lalu saat mereka masih berbicara, tiba-tiba kuis dunia pertama diaktifkan dan sama seperti di tempat Sun, di sini Sophia dan Pelmina juga langsung pingsan akibat tidak sanggup menahan skill tabu mereka yang dimaksimalkan. Sedangkan Ariel dan Wrath yang sudah mencapai level tabu sama sekali tidak terpengaruh. Namun Ariel tidak menduga kalau quest dunia akan berkembang sejauh itu dan dia penasaran bagaimana reaksi Dustin saat ini. Karena ajarannya kan sangat melarang kebenaran tabu dan berusaha menutupi itu dari dulu. Jadi seperti apa nantinya setelah mereka tahu kebenarannya sesungguhnya? Ariel menyimpulkan kalau kekuatan agama firman Tuhan pasti akan melemah dan mulai terpecah belah. Jadi ini adalah kesempatan besar untuk membunuh Dustin karena saat ini dia tidak mempunyai penjagaan apapun dan semua orang sedang pingsan. Namun sayangnya Ariel dan Wrath tidak mempunyai kemampuan teleportasi seperti Shirori. Dan jika menggunakan cara manual pasti akan membutuhkan waktu lama untuk sampai ke tempat Dustin. Kecuali Ariel sedang di kondisi primanya, mungkin dia bisa bergerak sangat cepat untuk melintasi benua sekalipun. Di sini Ariel berpikir keras bagaimana cara untuk berpindah cepat dari satu tempat ke tempat lain, bahkan dia hampir menyerah untuk memikirkannya.
Sampai akhirnya dia baru sadar kalau saat ini dia sedang berada di dalam pesawat UFO super besar ciptaan Potimas, dan pesawat itu sengaja tidak dirusak oleh Shiraori. Tentu masih bisa digunakan walaupun Ariel tidak pernah mengoperasikan benda semacam itu, tapi dia akan nekat untuk menerbangkannya. Lalu Urat bilang dirinya akan membawa semua reinkarnator ke pesawat itu karena akan sangat berbahaya meninggalkan mereka yang sedang pingsan di alam liar, termasuk Mera dan pasukan ke-10 juga masih di luar dan pastinya mereka juga pingsan. Mungkin saat itu Urat dibantu oleh Sael, Riel, dan Ael karena Viel masih belum kembali dan entah dia di mana saat ini. Untuk monster seperti kerabat Taratek, para naga kuno dan juga monster lainnya tidak terpengaruh oleh quest dunia, jadi mereka tetap sadar. Pastinya waktu itu Urat bekerja sangat keras untuk memindahkan semua orang, apalagi jaraknya lumayan jauh. Lalu kita kembali ke tempat Sun guys. Setelah setengah harian lebih, akhirnya Ronala yang pertama kali sadar walaupun dia masih merasakan pusing. Sun juga sudah bisa bergerak karena efek racun yang diberikan si adik sudah mulai menghilang. Di sini Sun bertanya apa yang akan Ronan lakukan setelahnya. Ronan menjawab semua kejadian hari ini di luar jangkauan pemahamannya dan dirinya berniat menanyakan hal itu pada sang tuan atau Shiraori. Namun sebelum itu, Ronan akan tetap berada di pulau untuk sementara sambil melihat menu tabu dan menilai sendiri apa yang ada di dalamnya. Jadi dalam skill tabu itu ada beberapa menu seperti sejarah sistem, penjelasan detail mengenai semua item di dalamnya, riwayat dunia itu, dan sejarah mengenai reinkarnasi jiwa mereka sendiri. Kalau untuk reinkarnator juga ada penjelasan mengenai skill N% I sama dengan W. Terserah mereka mau membuka menu yang mana dulu dan itu dijelaskan dengan sangat detail. Di sini yang dimaksud menu sejarah reinkarnasi itu terkait dengan riwayat reinkarnasi dari jiwa mereka sendiri guys, bukan sejarah reinkarnator. Dari dulu semua jiwa orang di dunia baru kan tidak pernah kemana-mana dan selalu mengalami siklus reinkarnasi tanpa henti. Saat mereka mati maka akan terlahir kembali menjadi orang yang berbeda dan melupakan semua ingatan sebelumnya. Nah, jika saat ini mereka membuka menu sejarah reinkarnasi, maka mereka akan mengetahui semua riwayat kehidupan yang sudah mereka jalani sebelumnya. Sun berpikir mungkin saja ingatan masa lalu mereka akan mempengaruhi ingatan masa kini dan mengubah kepribadian mereka masing-masing. Dia juga khawatir itu akan terjadi pada si adik dan mengubah kepribadiannya dengan sangat drastis. Karena bisa saja si adik dulunya adalah orang yang sangat berbeda. Tak lama kemudian akhirnya si adik juga bangun tapi tubuhnya sudah terikat. Jadi dia bertanya pada Sun, kenapa tubuhku diikat? Sun menjawab kenapa kau tidak memikirkannya sendiri. Sebenarnya di sini Sun itu sangat bingung bagaimana menyikapi perasaan si adik dan sifatnya yang sakit. Karena baru pertama kali dia mengalami hal seperti itu. Dari dulu Sun udah sadar kalau perasaan si adik sudah kelewat batas, cuma dia pura-pura tidak menyadarinya dan mengabaikan hal itu. Karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan dia menganggap ini sebagai masalah serius dan menyimpulkan kalau si adik sudah kehilangan akal sehat. Ya, si Sun itu sangat polos dalam hal semacam itu atau cuma pura-pura polos saja. Akhirnya setelah berpikir cukup lama, Sun memutuskan untuk tetap menjalin hubungan saudara atau tidak menganggap si adik sebagai wanita. Di suasana yang sangat canggung itu Sun bilang pada si adik, aku tidak bisa memenuhi perasaan Su, tapi aku akan tetap bersama Su sebagai seorang kakak. Apakah itu tidak apa-apa? Lalu sambil menangis, Sun mengatakan kalau kakaknya sangat licik, tapi gue yakin tuh bocah gak akan menyerah. Namun Sun sempat berpikir gini loh guys. Jika semisal mereka berdua melakukan hubungan terlarang itu dan tetap tinggal di sarang cinta, maka nantinya hanya akan menyakiti hati si adik sendiri. Karena Sun tidak akan pernah memenuhi perasaannya, makanya lebih baik jangan sampai melangkah lebih jauh ke arah sana. Walaupun mungkin si adik tidak peduli Sun bisa memenuhi perasaannya atau tidak, yang penting si adik puas dan bisa bersama Sun selamanya. Waktu itu Katia juga sebenarnya sudah bangun, tapi dia pura-pura tidur lagi karena suasananya sangat canggung. Sedangkan Sun yang sudah tidak tahan dengan suasana seperti itu, diam-diam mengganggu Yuri agar dia bangun. Karena di sini Su terus pura-pura menangis agar Sun membelah kepalanya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saweria. Ada dari ini Sarah View, LN Kumoko rilis per bulan kah Min atau beberapa bulan sekali? Kalau dari dulu sih biasanya 4-5 bulan sekali, cuma untuk volume 15 dan 16 2 bulan berturut-turut, mungkin karena udah mendekati ending. Jadi untuk volume 16 nya rilis bulan Januari nanti guys. Thank you nih Sarah View. Lalu dari gue sendiri, ya udah gitu aja, makasih bro. Dan masih dari gue sendiri, tapi mereka berdua beda email sih, jadi gue nggak tahu itu orang yang sama atau beda orang. Habis Gumo Desuga selesai, mau bahas apa lagi Min? Kumo-chan.
Nanti musim depan banyak judul anime menarik guys, dan beberapa ada yang udah gue baca novel ataupun manganya. Jadi nanti kita lihat di tahun depan aja, oke? Oh iya, gue juga lagi baca Shikaku Mono Kenja, dan thank you banget yang sebelumnya udah nyaranin buat baca. Thank you bro. Oke, itu semua dari Sawaria, makasih yang udah donasi, dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.